Pemirsa apa kabar? Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Agustus. Gempa mengguncang kawasan timur. Kemarin sore 3 gempa terjadi berturut-turut dalam kurun waktu 10 menit di perairan dekat Ilan. Guncangan terbesar mencapai magnitudo 5,7 SR. Sedangkan sekitar pukul setengah 8 pagi ini gempa 6,3 SR juga terjadi di perairan lepas pantai Hualien. Guncangan dapat dirasakan di seluruh Taiwan. Tanggal 16 pukul 7:35 pagi, gempa 6,3 SR mengguncang perairan lepas pantai Hualien. Getaran dapat dirasakan di seluruh Taiwan. Kemudian disusul oleh lebih dari 10 gempa setelah itu. Jadwal kereta jalur utara juga tertunda akibat gempa. Sementara itu, kondisi longsor di Jalan Provinsial Suhua telah dibersihkan dan dapat dilalui setelah siang ini. Gempa 5,7 SR juga terjadi di Ilan tanggal 15 sore. Saat gempa terjadi, monitor di supermarket berguncang ke atas terlebih dahulu, kemudian bergetar ke arah kiri dan kanan. Epicentrum gempa berada di area lepas pantai Ilan dengan kedalaman hanya 9 km, termasuk gempa yang sangat dangkal. Gempa sering melanda kawasan timur tahun ini. Menurut statistik Badan Cuaca Pusat, total 50 gempa besar dan kecil telah tercatat di wilayah timur, terutama di Hualien selama setengah bulan Agustus ini. Alarm peringatan nasional berbunyi saat gempa 6,3 SR terjadi pada pagi hari ini. Guncangan bukan cuma dirasakan di seluruh Taiwan, namun ini juga merupakan gempa ke-9 bermagnitudo 6 hingga 7 SR pada tahun ini. Pakar geologi menganalisis gempa 7,2 SR tanggal 3 April lalu berdampak pada pergeseran lempeng, sehingga frekuensi gempa tahun ini pasti akan lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sama seperti gempa 921 25 tahun lalu. Saat kendaraan melintas dan mengalami gempa, bahkan truk kontainer besar bergoyang tanpa henti. Pagi ini, banyak warga menerima peringatan gempa tingkat nasional. Gempa dengan pusat di timur Kabupaten Hualien ini memiliki magnitudo 6,3 dan kedalaman 9,7 km. Badan Cuaca Pusat memperkirakan, gempa ini tidak terkait dengan gempa di Ilan pada tanggal 15 sore 73 km dari pusat gempa ini, dan juga bukan susulan gempa 3 April lalu. 这个地震呢，我们暂时不把它归属为说是04、03的地震，而是一个独立的事件。 Gempa magnitudo 6,3 ini terasa di seluruh Taiwan. Saat kejadian, MRT Taipei juga memperlambat kecepatannya. Pusat Seismologi melaporkan, tahun ini telah terjadi 85 gempa dengan magnitudo 5-6 dan 9 gempa magnitudo 6-7. Sedangkan gempa di atas magnitudo 7 hanya ada 1. Gempa besar magnitudo 7,2 di Hualien pada 3 April lalu. Pakar menyatakan, jumlah gempa tahun ini relatif tinggi, dengan total energi setara dengan sekitar 47 bom atom. 今年的那个地震的确是有比较多的那个趋势，因为现在才8月嘛，那这个有可能会打破2022的那个记录。 Pakar menganalisis, setelah gempa besar, sering terjadi serangkaian gempa susulan, sehingga jumlah total gempa biasanya lebih tinggi. Gempa magnitudo 6,3 di Hualien ini sebenarnya sangat dekat dengan pusat gempa 3 April lalu, dan tidak menutup kemungkinan setelah penyesuaian, gempa ini akan diklasifikasikan sebagai gempa susulan dari gempa besar tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia kemarin mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi terkait wabah cacar monyet setelah munculnya varian baru di Afrika selaku negara yang terkena dampak paling parah. Kasus yang dilaporkan tahun ini telah mencapai 14.000 kasus dan 524 orang telah dilaporkan meninggal dunia. Pekan lalu saja Taiwan melaporkan 5 kasus cacar monyet baru. Sejak kemarin, Pusat Pengendalian Penyakit menaikkan level rekomendasi perjalanan untuk 7 negara di Afrika. Sementara itu, wabah cacar monyet di Taiwan juga mulai memanas. Sejak terdaftar sebagai penyakit menular kategori kedua 2 tahun lalu, penyakit ini telah mencatat total 399 kasus, termasuk 377 kasus lokal dan 22 kasus impor. Dari 40 kasus positif tahun ini, 37 diantaranya adalah kasus lokal dan 3 kasus impor. CDC menekankan, saat ini vaksin bagi 70.000 hingga 80.000 orang dan obat antivirus oral telah tersedia di Taiwan. Dalam rangka memperkuat pengendalian terhadap pengemudi beresiko tinggi, Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan penerbitan SIM jangka pendek yang berlaku selama 2 hingga 6 tahun sesuai tingkat pelanggarannya mulai 31 Oktober tahun ini. Bagi pengemudi lansia berusia 75 tahun, SIM akan diperpanjang secara berkala setiap 3 tahun sekali. Namun bila SIM dicabut, maka SIM yang berlaku selama 2 tahun akan diterbitkan setelah pihak terkait lulus ujian SIM.
Para pemegang SIM harus lebih memerhatikan, karena mulai akhir tahun ini akan ada peraturan baru mengenai penerbitan dan pembaruan SIM. Untuk memperkuat pengelolaan, mulai 31 Oktober, Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC akan mengeluarkan SIM jangka pendek selama 2 hingga 6 tahun bagi pengemudi berisiko tinggi yang terkena sanksi penangguhan atau pencabutan SIM sesuai dengan tingkat pelanggaran mereka. Peraturan ini memancing pandangan berbeda dari masyarakat. 会造成大家安全上的疑虑的话，我是觉得还是要有一些部分的管制的机制啊。观察期6年就是OK 的，可是给2年我觉得太长，等于是给他2年的机会，我觉得不是很好。 Untuk memanajemen pengemudi berisiko tinggi, mulai 31 Oktober, MOTC akan menerbitkan atau memperbarui SIM jangka pendek selama 2, 3, atau 6 tahun dengan masa peninjauan 6 tahun bagi mereka yang pernah mengalami pencabutan SIM dan mengajukan permohonan ulang maupun terkena penangguhan SIM kurang atau lebih dari 1 tahun. Selama masa peninjauan, jika tidak ada pelanggaran lebih lanjut yang menyebabkan penangguhan atau pencabutan, SIM akan diterbitkan dengan masa berlaku hingga usia 75 tahun. Sementara jika terjadi hal tersebut, masa pengamatan akan diperhitungkan kembali. Selain itu, bagi pengemudi lansia yang telah mencapai usia 75 tahun, sesuai dengan peraturan, mereka harus memperbarui SIM setiap tahun. Namun, jika terkena pencabutan, mereka harus mengikuti ujian ulang dan akan diterbitkan SIM dengan masa berlaku 2 tahun. Selama masa peninjauan 6 tahun, mereka harus lulus pemeriksaan fisik dan kognitif untuk dapat memperbarui SIM. Festival Chongyuan Sangkar Ayam memasuki usia peringatannya yang ke-170 tahun pada tahun ini. Upacara penyalaan lampu diadakan di altar utama Taman Chongzheng, Kota Keelung. Kembang api yang menerangi angkasa malam Keelung menandai sambutan bagi para roh untuk menerima persembahan yang diharapkan dapat membawa berkat dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat Taiwan. Upacara penting penyalaan lampu dalam Festival Chongyuan Sangkar Ayam berlangsung pada tanggal 15 malam, di mana ribuan lentera dinyalakan di altar utama di Taman Chongzheng, diiringi dengan kembang api yang menerangi langit malam Kota Keelung. Festival Chongyuan Sangkar Ayam memasuki tahun ke-170-nya. Pada masa lalu, penduduk Changzhou dan Quanzhou berkonflik, tetapi nenek moyang telah menyelesaikan perselisihan tersebut dengan damai dan menghormati sejarah ini melalui upacara penyalaan lampu, berdoa untuk ketenangan jiwa mereka yang telah meninggal dan keharmonisan masyarakat. Setiap tahun pada bulan ke-7 kalender lunar, dengan pembukaan pintu altar di Kuil Lao Takong, Kota Keelung mengadakan serangkaian kegiatan Festival Chongyuan. Upacara penyalaan lampu dari Festival Chongyuan Sangkar Ayam menjadi acara tradisional yang meriah. Festival ini membuat langit malam Keelung semakin gemerlap dan menunjukkan kekayaan budaya dari sejarah upacara rakyat selama 170 tahun ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.